Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat dan juga pemirsa ya, dimanapun berada. Pagi hari ini aku hanya akan sekedar jalan-jalan ya pemirsa ya, untuk lihat-lihat tanaman aku, karena 2 hari ke depan ini saya akan ada acara keluarga mau ke Yogyakarta. Untuk itu saya pastikan tanaman-tanaman aku ini dalam kondisi yang baik ya. Semuanya sudah aku sirami sedari kemarin, dan juga 1 minggu yang lalu sudah saya lakukan pemupukan. Untuk pemupukan kemarin itu hanya saya lakukan dengan memberikan pupuk Gandasil B ya pemirsa. Dan ini setelah 1 minggu kelihatan untuk daun dan tunas-tunas barunya ini sudah mulai banyak yang bermunculan, dan untuk klorofil daunnya ini sudah terlihat hijau daunnya. Nah, 2 hari ke depan ini semoga saja tanamannya ini baik-baik saja. Dan setelah nanti aku pulang dari Jogja, akan saya ganti pupuknya untuk tanaman yang remaja ini biar segera berbunga. Kita akan gunakan pupuk untuk pembungaan ya pemirsa ya. Nah, di sini juga ada panda ya pemirsa yang juga sudah remaja, dan ini waktunya untuk diberikan pupuk untuk pembungaan. Dan ini saya taruh di kayu kering ya pemirsa, dan akarnya ini seperti ini ya pemirsa. Kalau tanaman anggrek itu kita taruh di kayu. Kalau seperti ini ditaruh di pot kayaknya nggak bisa ya pemirsa. Jadi sepanjang ini ya. Hampir secara keseluruhan tanaman-tanaman aku saat ini insya Allah dalam keadaan baik, dan nanti setelah aku bepergian akan saya rawat lagi ya pemirsa. Untuk ini dendro ya pemirsa, batangnya itu panjang dan gede banget ya pemirsa. Seperti ini nanti segera akan kita lakukan pemupukan untuk pembungaan, karena ini sudah waktunya berbunga ya pemirsa ya. Sudah remaja dan batangnya itu bongsor banget ya pemirsa ya. Dan ini juga berada di kayu ya, di kayu yang batangnya ini juga besar-besar banget ya pemirsa ya, seperti ini. Nah, ini juga pertumbuhan anggrek yang aku tempel di kayu ya pemirsa. Ternyata pertumbuhannya itu lebih cepat, dan akarnya itu makin kemana-mana ya pemirsa. Jadi anggreknya ini memang kelihatan hijau dan subur-subur banget. Nah, ini pemirsa sudah akan muncul bunganya. Ini sudah terlihat ya spike-nya ya pemirsa. Nah, ini kita belum tahu ini nanti warna bunganya apa ya pemirsa. Kemungkinan ini warna ungu pemirsa. Dan panda ini warnanya merah ya pemirsa, cakep banget. Ini dulu indukannya sudah pernah berbunga, dan ini setelah aku lakukan pemecahan perbanyakan, panda-panda ini jadi banyak sekali di tempat aku ya. Dan seperti ini sudah waktunya untuk pemberian pupuk untuk pembungaan.
Anggrek itu sebetulnya kalau kita sudah paham akan karakternya itu tidak sulit kok pemirsa. Nah, ini kemarin anggrek ini sudah terbuang ya pemirsa. Maksudnya sudah kering dan juga sudah tidak berdaya. Tapi setelah aku rawat ya, dan juga aku siram, sering aku siram dengan air kolam ini pemirsa, tunas-tunas baru, daun-daun barunya itu pada bermunculan ya, seperti ini. Jadi khasiat dari air kolam ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan daun-daun muda dan juga untuk pengakaran, karena memang di air kolam ini banyak nutrisi yang berasal dari kotoran ikan ya pemirsa. Jadi pada waktu menguras kolam ini, airnya ya pemirsa, limbahnya ini aku tuangkan di suatu tempat atau bak besar dan aku siram di anggrek-anggrek aku ini. Nah, seperti ini pemirsa, batangnya sangat tinggi sekali dan ini sudah spike menjulang ya pemirsa sampai di atas. Jadi ini hampir ada sekitar setengah meter lebih ya pemirsa, karena biasanya anggrek-anggrek ini berada di pot yang untuk tumbuh kembang akar dan batangnya itu mungkin kurang leluasa atau terbatas. Jadi dengan aku tempel di kayu seperti ini, perkembangan dari anggrek-anggrek ini makin merajalela ya pemirsa ya. Nah, seperti ini. Ada 1 meter ya ternyata pemirsa tingginya ya, dan sudah spike juga. Nah, seperti ini pemirsa, ini juga sudah spike ya. Nah, seperti ini, dan ini juga aku tempel di kayu pemirsa, akarnya bisa dilihat ya, seperti ini. Maaf ya pemirsa, bising karena di tempat ini merupakan kebun inspirasi ya temanya ya. Jadi kebunku ini memang banyak sekali untuk beberapa komunitas bunga, komunitas buah, dan unggas ya. Juga ada sayuran ya pemirsa. Nah, kalau yang ini anggrek dendro, ini dulu induknya rajin banget ya pemirsa, berbunga dan bunganya itu meski rimbun-rimbun banget. Ini kemarin aku taruh di timur rumah dan satu persatu mulai aku pindahkan di belakang rumah ini. Jadi di tempat ini aku fokuskan untuk budidaya anggrek gitu. Kemarin di timur rumah ini banyak juga anggreknya, juga di atas kolam, tapi kelihatannya untuk udara dan paparan sinar matahari di sana itu terlalu strong ya pemirsa ya, terlalu panas dan belum ada paranet. Kalau yang berada di belakang rumah ini sudah aku pasang greenhouse ya, sederhana ya pemirsa, untuk peneduh dari tanaman-tanaman anggrek aku ini. Jadi satu demi satu anggrek-anggrek dan tanaman yang rentan untuk paparan sinar matahari aku pindahkan ke sini. Juga tanaman-tanaman untuk bumbu dapur, karena di sini ini dekat dengan dapur kita, maka aku pindahkan di sini pemirsa, biar lebih dekat dan juga lebih cepat tentunya kalau ngambil ya. Tapi di sana juga masih banyak ya jenis tanaman yang memang kuat dan tepat aku taruh di timur rumah, termasuk buah-buah dan tanaman keras, dan ada beberapa bumbu dapur ya, seperti jeruk purut, pandan, salam, dan juga serai. Ada juga tanaman yang sebagian dari toga ya pemirsa, seperti kunyit, kunci, laos ya, itu ada di sana.
karena di sini memang rencananya aku fokuskan untuk anggrek. Tapi juga ada beberapa sih tanaman yang saat ini masih dalam pertumbuhan. Saya nitip dulu di lahan di bagian belakang ini. Nanti kalau sudah tumbuh kembangnya bagus, akan kita pindahin di tempat yang lebih panas ya pemirsa, tanpa paranet. Karena tanaman-tanaman seperti yang kita nitip di lokasi lahan belakang rumah ini ada seperti cabai ya pemirsa. Saat sekarang sudah mulai tumbuh bagus ya pemirsa, dan nanti setelah remaja akan kita pindahkan ya di halaman di bagian samping atau timur rumah aku. Nah, untuk bunga anggrek seperti ini ya pemirsa, kita itu memiliki trik ya pemirsa. Untuk tumbuh kembang anggrek yang mungkin menjelang remaja, ini kita akan lakukan treatment ya dengan pupuk-pupuk yang ringan dulu ya pemirsa. Kita telaten ya, seperti limbah cucian beras ini juga kita tampung ya pemirsa, dan nanti juga akan kita siramkan untuk penyubur dari tanaman anggrek kita ini ya pemirsa ya. Jadi setiap cucian beras itu kita tampung ya di ember, dan nanti kita akan siramkan di anggrek kita ini. Selain itu kita seminggu sekali ya pemirsa ya, bolehlah 2 minggu sekali ini kita lakukan pemupukan dari limbah bawang putih dan bawang merah ya, yang kita rendam dalam semalam ya pemirsa. Dan setelah remaja ini kita lakukan pemupukan ya untuk daun ya pemirsa. Jadi memang ada tahapan-tahapan begitu. Dan setelah tumbuh bagus, daunnya juga subur. Nah pemirsa, ini dulu sebelum keluar bunga ini juga aku lakukan pemupukan untuk bunga ya pemirsa. Jadi sebelum berbunga, untuk pertumbuhan daun dan tunas-tunas ini kita berikan pupuk ya, Gandasil ya, yang untuk daun ya pemirsa. Nah setelah siap untuk berbunga, sebelum berbunga ya, keluar bunga seperti ini pemirsa, itu kita tambahkan pupuk yang untuk pembungaan ya pemirsa, sehingga pertumbuhan anggrek ini mulai kecil itu sudah ada tahapan-tahapan ya pemirsa untuk kita lakukan pemupukan. Nah nanti setelah berbunga ini biasanya kan terlihat ya kurang subur ya pemirsa. Nah ini nanti kita akan berikan nutrisi dari cucian beras itu sesering mungkin, dan juga ada dari rendaman dari kulit bawang merah dan bawang putih ini juga bagus ya pemirsa. Selain itu juga kita kasih limbah dari air kolam yang biasanya 1 minggu itu 1 kali kita lakukan pengurasan ya, dan itu kotorannya itu nanti akan kita tampung juga di suatu tempat, dan ini nanti juga bisa kita tambahkan untuk pemberian nutrisi untuk tanaman-tanaman anggrek kita. Jadi bila mana saatnya berbunga, anggrek kita itu bunganya akan rimbun seperti ini ya pemirsa ya. Ini juga dendro ya pemirsa. Jadi dendro ini karakternya memang harus berada di full rain dan full sun, sehingga tumbuh kembangnya anggrek ini akan menjadi bagus dan bunganya lebat seperti ini pemirsa. Ini dulu induknya juga lebat sekali ya pemirsa, dan kemarin ini aku lakukan untuk perbanyakan karena bunganya yang bagus. Aku ingin memiliki banyak tanaman dari dendro ini yang bunganya cantik seperti ini pemirsa. Nah ini pemirsa ya, saya pisah di sini ya ini, dan sudah muncul tunas
barunya, kecil ya pemirsa. Nah ini kita propagasi ya kemarin ya pemirsa, dan kita kasih di pot yang baru. Nanti besar akan jadi anggrek yang seperti ini. Bunganya cantik ya pemirsa ya. Selain bunga anggrek, di sini juga aku gantungkan ya pemirsa tanaman rambat ya seperti ini. Dan ini anggreknya juga bongsor-bongsor banget loh pemirsa. Nah seperti ini sudah waktunya untuk dilakukan pemupukan ya pemirsa untuk bunga, karena ini sudah saatnya untuk berbunga. Karena pohon-pohonnya ini ya, batang anggreknya sudah besar-besar dan daunnya juga sudah bagus. Ini waktunya untuk pemberian pemupukan untuk pembungaan. Akarnya, jadi kalau kita lepas dari potnya, anggrek itu pertumbuhannya akan seperti ini ya pemirsa ya, akarnya. Rencananya untuk anggrek-anggrek yang aku tempel di kayu yang di sebelah sini ya pemirsa, ini juga ada yang batangan panjang ya seperti ini ya pemirsa, tapi juga ada yang aku taruh di kayu seperti ini pemirsa ya. Nah ini kurang lebih panjangnya sekitar 25 cm. Aku bikin dari kayu kopi ya pemirsa, dan di atasnya ini ada kawat karena memang pingin aku di sini aku taruh di pagar ini ya pemirsa. Dan nanti walaupun kayunya pendek, ini nanti juga akan segera terjadi pengakaran ya pemirsa, dan bunganya nanti pasti akan lucu ya berada di pagar-pagar ini. Pemirsa juga bisa untuk mengaplikasikan ya dari bahan pupuk itu dari serbuk kopi ya, kopi yang kita minum pemirsa ya. Bolehlah apapun kopinya, dan juga kita tambahkan dari larutan teh yang sudah kita rebus ya pemirsa, dan kita campurkan dengan larutan kopi tadi. Nah setelah dingin maka akan kita tambahkan air ya, boleh 2 liter ya, boleh lebih tergantung dari ukuran ya dari saya. Pokoknya 1 sendok teh dari kopi dan juga dari larutan teh ini. Mungkin bisa kita tuang air sekitar 2 liter dan kita tambahkan 1 sendok soda kue. Nah kita aplikasikan, kita campur dengan kita tambahkan air itu, bisa untuk pemupukan anggrek-anggrek kita ini ya pemirsa ya. Ini adalah pupuk buatan sendiri yang murah meriah, juga aman tentunya ya pemirsa. Tidak terjadi untuk pencemaran udara di kebun ataupun di lingkungan rumah kita. Nah ini pemirsa ya, contohnya yang sudah mekar seperti ini pemirsa. Dan ini juga aku tempel di kayu ya pemirsa ya, seperti ini. Jadi anggreknya itu lucu pemirsa, dan ini ada pagar. Nah bisa kita tempel dan kita gantungkan di situ. Gimana, cantik kan? Nah dan ini juga yang di batangan kayu ya pemirsa. Ini sudah waktunya untuk kita lakukan pemupukan untuk pembungaan ya. Nah seperti ini.
Jadi lucu pemirsa, pagar berbunga anggrek. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya. Seperti ini. Ini sudah waktunya kita lakukan untuk pupuk pembungaan ya, pemirsa ya. Tumbuh tunas-tunas barunya dan sebentar lagi remaja, dan kita berikan pupuk untuk pembungaan. Nah, seperti ini ya pemirsa. Ini anggrek grama ya, yang juga cukup subur. Ini hasil dari pemecahan ya pemirsa ya, yang aku taruh di papan, dan terlihat ini akarnya sangat banyak sekali ya, pertumbuhannya bagus ya pemirsa. Papan-papan kayu yang bekas dari begesteng ini pemirsa ya. Jadi bisa kita pakai untuk media tanam anggrek. Jadi media tanam anggrek ini tidak hanya dari pot ya pemirsa. Nah, ini juga anggrek grama ya pemirsa ya. Ini vandanya di mana-mana pemirsa ya. Dan nanti akan segera kita lakukan pemupukan. Nah, setelah kita tempel di kayu, itu memang pertumbuhan akarnya dan juga untuk pertumbuhan tunas barunya itu banyak banget pemirsa ya. Seperti yang bisa kita lihat tadi itu ya pemirsa ya. Nah, jadi masa untuk pemberian pupuk itu bagi anggrek itu memang demikian ya pemirsa ya. Jadi ada interval waktu ya, seperti itu. Dan nanti insya Allah pertumbuhan dari anggrek-anggrek kita ini akan jadi lebih bagus dari dekat ya, seperti ini ya pemirsa. Jadi di pagar-pagar ini memang aku manfaatkan untuk gantungan anggrek, dan juga kami sandarkan untuk kayu-kayu kering yang juga saya pakai untuk media tanam anggrek. Jadi besinya justru tidak kelihatan ya pemirsa. Sudah dipagar besi tapi ditambahkan pagar hidup dari anggrek ini. Aku permanis dengan pot-pot ini ya pemirsa, dan aku cat. Jadi memang kebunku ini bagaimana caranya aku tidak bosan dan memiliki daya tarik tersendiri untuk diri aku sendiri tentunya. Dan setiap pagi selalu berkutat di kebun ini, apalagi aku akan keluar kota ya pemirsa. Tentunya aku ingin berlama-lama di kebun aku ini. Cabenya ini ternyata bagus pemirsa. Daunnya itu bagus ya, subur-subur banget ya pemirsa ya. Kemarin itu sebetulnya bibit dari cabai ini sudah agak telat ya pemirsa untuk menanamnya, tapi setelah aku lakukan pemupukan juga ya, ini aku pupuk dengan NPK yang aku larutkan ya pemirsa, dan baru saya pupuk 1 kali. Nanti setelah aku melakukan perjalanan ke Yogyakarta, sepulangnya akan aku lakukan pemupukan lagi ya. Oke pemirsa, untuk teman-teman yang pada saat ini ada keinginan untuk belajar menanam atau menyukai anggrek ya, mungkin dari video aku ini bisa diputar
mungkin bisa menambahkan dari referensi sehingga teman-teman nanti itu bersemangat dan juga bisa mencintai anggrek. Tidak sulit kok pemirsa. Tahapan-tahapan itu tadi ya akan kita lakukan, dan juga untuk pemupukan utamanya itu memang harus tahu kapan saatnya pupuk ini digunakan, dan ini juga diperhatikan untuk interval waktu dalam melakukan pemupukan. Untuk pemupukan yang sifatnya treatment atau nutrisi tadi sudah aku sampaikan. Kita bisa menggunakan dari organik ya, dari rendaman kulit bawang putih dan kulit bawang merah, juga bisa dari air cucian beras dari kolam, dan mungkin tadi ya aplikasi dari pupuk yang berasal dari larutan kopi dan teh, juga ditambahkan dari soda kue, itu juga bisa dicoba ya pemirsa ya. Bagi teman-teman yang sudah mencintai dan memiliki kebun anggrek atau juga sudah memiliki koleksi anggrek, mungkin kalau belum coba silahkan pemirsa untuk dicoba. Tapi kalau pemirsa sudah paten, maksudnya sudah percaya pada salah satu pupuk ya untuk tumbuh kembang anggrek, itu juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar sharing ya pemirsa ya, karena saya juga bukan ahlinya untuk tanaman anggrek, saya juga baru belajar. Bahkan saya kepingin mendapatkan info tentang tanaman hias ya, utamanya anggrek, itu bisa dari kolom komentar ya. Aku mendapatkan masukan, mendapatkan info, bahkan saya belajar dari teman-teman sekalian yang lebih dulu memiliki anggrek yang banyak, anggrek koleksi, dan juga sudah sejak lama ya memiliki tanaman-tanaman anggrek. Kalau aku baru saja pemirsa, dulu-dulu sih memiliki tapi tidak fokus seperti sekarang, karena saat sekarang ini saya sudah banyak waktu ya, yang mana bisa kita gunakan untuk berkebun ya pemirsa ya. Kalau anggrek ini ada juga ya pemirsa yang aku taruh di pot besar-besar di depan rumah, dan sudah tumbuh bagus. Dan kalau yang berada di kebun belakang rumah ini memang anggrek-anggrek yang masih perawatan ya, dan ini merupakan uji coba dari metode yang saya coba untuk terapkan. Ternyata bagus ya pemirsa, dari pengalaman ya dan belajar otodidak. Ini ternyata bagus juga anggrek-anggrek kita ini ya. Nah, saya tunggu ya pemirsa infonya ya pemirsa ya, komentarnya di kolom komentar, dan juga memberikan referensi untuk saya untuk pengembangan dari budidaya anggrek aku ini. Nah, setelah kita jalan-jalan beberapa waktu ini ya pemirsa, kita akan mohon pamit dulu karena masih banyak kegiatan dan aktivitas yang harus kita kerjakan hari ini. Dan juga untuk teman-teman, saya ucapkan selamat bertugas, beraktivitas apapun ya. Tugas hari ini semoga diberikan kelancaran ya pemirsa ya. Oke, sampai sekian dulu jumpa kita, dan akan kita lanjut di kemudian hari. Jangan lupa ya pemirsa untuk selalu dukung aku dengan cara like and share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa ya pemirsa untuk selalu aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. See you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.